Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal ya eh, hal yang ternyata sering dianggap bukan masalah, tapi ternyata masalah ya, dari kondisi mesin ya. Penulis juga salah ya, yaitu soal varnish. VARNISH. Jadi penulis itu selama ini menganggap varnish itu apa ya, yang kerak coklat ya. Kerak coklat yang ada di mesin. Ternyata varnish itu bukan itu saja. Jadi kalau kerak coklat di mesin itu kan tanda jelek ya. Jadi di mesin ada tanda warna coklatnya, itu kan tanda jelek ya. Wah, ini olinya kurang bagus sih, sampai tinggal coklat-coklat gitu ya. Jelas kan jelek. Nah, ternyata yang warna kuning pun itu merupakan tanda varnish. Jadi selama ini ya, kalau misalnya warna kuning, kalau nggak ada hitam-hitamnya, nggak ada apa kerak-kerak diantaranya itu ya, dianggap bagus kan. Oh, ini mesinnya bersih, pembersihnya bagus gitu ya. Nah, ternyata yang warna kuning pun juga, karena ternyata varnish sendiri itu ada level-levelnya. Ada yang larut, ada yang nggak larut, ada yang padat, dan seterusnya lah ya. Nah, yang sampai warnanya apa namanya? Yang sampai warnanya coklat itu tuh jelas yang warna. Nah, yang kuning itu termasuk varnish juga, cuma yang namanya insoluble ya, varnish yang nggak larut. Jadi sebenarnya masalah ya, sampai mesin warna kuning walau nggak ada kerak-keraknya, tapi warna kuningnya itu sudah merupakan tanda olinya kurang bagus. Jadi ya penulis beruntung ya, kondisi mesin mobil penulis ya masih muda sih, masih 20 ribuan. Itu bening ya kondisinya. Penulis ya nggak bisa ngintip mesin motor karena ya mau ngintip gimana, posisinya nyelempit. Kalau mobil kan dari tutup atas bisa kelihatan lah sedikit. Yang jelas mobil penulis putih, nggak ada kuning-kuningnya ya, penulis bersyukur. Tapi beberapa orang yang memperlihatkan mesinnya kuning harus waspada, karena ternyata kuning itu merupakan tanda varnish.
Penyebab varnis sendiri banyak ya, katanya ada sampai 25 atau bagaimana gitu ya, kata salah satu sumber. Jadi ada yang apa, kecampuran gemuk, ada yang apa, kena campuran kulan, kena campuran partikel dari luar, kena pemana ya, macam-macam lah ya. Udah lupa, penulis agak banyak soalnya. Tapi yang utama ada dua. Jadi yang utama itu varnis yang sumbernya dari pelarutan, yang ada hubungannya dengan pelarutan. Jadi varnis itu erat kaitannya dengan pelarutan, daya pelarut dari oli. Bisa karena daya larut olinya terbatas, atau saking banyaknya kotoran sehingga daya larut oli itu nggak bisa menampung, sehingga ya berceceran lah ke seluruh mesin. Jadi kotorannya akeh, tapi daya larutnya nggak bagus. Nah ini penting lah ya, karena ya lagi-lagi kita dihadapkan dengan daya larutnya oli. Padahal oli itu sekarang trennya oli yang daya pelarutnya jelek. Jadi ya repot juga karena daya larut oli ini dipengaruhi oleh bahan oli. Bahan oli itu kan yang menulis maksud yang grup 1, grup 2, grup 3, yang PAO, yang ester. Kelihatan nggak ya, kedip-kedip. Aduh, nyampe nggak pom bensin. Nah, oli yang punya pelarut paling bagus itu adalah oli sintetik, tapi bukan PAO. Kalau untuk otomotif, oli yang relevan itu adalah ester, polyol ester dan diester. Tapi kebanyakan adalah diester karena lebih murah. Jadi olinya diester. Terus habis itu yang cukup baik juga adalah oli grup 1. Kalau di Indonesia mesran, di luar negeri embuh katanya maaf, katanya oli grup 1 ini udah mulai punah, wis gak akeh sing produksi. Yang berikutnya yang masih ada pelarutnya tapi kurang begitu bagus adalah grup 2. Grup 2 ya. Grup 2 itu sering disebut semi sintetik kalau nggak salah. Sekarang loh ya, bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu semi sintetik itu mineral plus PAO. Kalau sekarang semi sintetik itu kayaknya mengacu ke oli grup 2. Yang masuk kategori ini ya maaf, yang masuk kategori ini ya Fastron, Prima XP, Enduro, Meditran, ya seterusnya lah, banyak yang masuk kategori ini. Jadi kebanyakan oli itu grup 2 menurut penulis ya.
Kalau yang gaulnya yang merek mahal-mahal ya grup 3. Grup yang lebih mahal dari oli grup 2 ya grup 3. Grup 3 ini pelarutannya paling parah, paling jelek. Sehingga katanya kalau buat oli itu biasanya dicampur-campur. Oli grup 1 campur oli grup 2 campur oli grup 3. Itu juga kalau grup satunya masih ada. Kadang juga pakai ester. Ester itu daya larutnya bagus, cuma masalahnya ada kelemahan dengan aditif extreme pressure-nya, sehingga ya nggak bisa banyak-banyak pakainya pabrikan itu. 5% paling, 2% paling. Nah, nulisnya pau ester itu biasanya ya esternya nggak sampai 10%. 5% aja udah cukup banyak. Bahkan kalau lihat CT datasheet, maaf penulis sudah lupa yang mana yang menyebutkan gini, itu antara 1 sampai 5, 1 strip 5 kandungan esternya. Seperti itu. Ya, kita nggak usah lihat dari formulanya lah ya. Kita dari konsumen bisanya cuma yang mana lah yang bagus gitu ya. Kalau mau yang benar-benar pelarutannya bagus, rasanya sekarang ya cuma 3. Kalau yang produknya Mesran B40, Mesran 20W50, Mesran SAE 40. Selain dari produk Pertamina, ada juga yang produk luar ya, yang bahannya dari polyester. Yang penulis tahu itu merek Skyver sama merek Redline. Redline itu yang banyak dijual di Indonesia ya, yang botol warna putih, yang harganya penulis lihat kalau barunya Rp265.000. Ada 5W50, ada 5W30. Nggak ada yang belakangnya 40 kayaknya kalau di Indonesia. Mungkin ada tapi nggak tahu lagi lah. Terus kalau Skyver penulis nggak pernah lihat ya yang di Indonesia ada apa enggak ya. Penulis cuma lihat brosurnya yang di luar. Terus apalagi yang jadi masalah adalah kalau sekarang sudah kadung, wah aku suka oli ini, biarpun bikin mesin warnanya kuning dan kadang ada coklat-coklatnya, kadang hitam-hitamnya, tapi aku suka, katanya ini oli bagus. Terus merasa butuh aditif gitu ya, kayak aditif aja baik solo api ya. Kebanyakan aditif oli itu adalah aditif pengental ya, atau kalau enggak gitu aditif EP sing kecil sekali bungkusnya yang model sasetan gitu. Itu biasanya yang model padatan. Yang model aditif EP itu nambahi aditif EP toh. Nah kalau yang model cairan dan kental, nah itu modelnya adalah viscosity index improver, jadi olinya jadi sangat kental sekali nanti. Atau ya sama lah ya, merubah kekentalan, bahan dia kental. Jadi oli yang kental atau viscosity index improver. Wah ini tuh kalau sudah viscosity index improver
kekentalan meningkat parah. Jadi orang sih merasa wah iya mesinnya lebih halus. Dia ngeyel pakai oli 0W20 misalnya. Ini 0W20 ini agak kasar suaranya. Kasih aditif oli biar bisa halus suaranya ya. Padahal dengan menambahkan aditif oli itu sebenarnya dia bikin olinya kekentalannya misalnya jadi 0W60 gitu ya. Jadi asalnya 0W20 jadi 0W60, tapi orangnya oh yang cocok itu 0W20 kayak gitu lah. Wajar lah, wajar karena ya nggak mikir. Yang jelas bukan aditif yang seperti itu. Yang bisa jadi aditif itu adalah minyak goreng itu atau manol ester gitu. Terus coba kemarin lihat-lihat hubungannya dengan yang bikin sil mengembang itu ada juga jojoba oil ya, minyak jojoba. Larang kalau itu ya, mahal. 50 ml berapa? 50.000. Wah, ayo. Ya kalau mau nambahin seperti itulah. Minyak gorengnya Bimoli ya, kalau penulis sementara masih menganggap Bimoli yang pilihan terbaik. Bimoli bukan spesial, Bimoli biasa. Terus ester ada merek Manol ester. Kalau minyak jojoba belum tahu penulis. Sesudah itu sifat berikutnya yang bikin varnish itu adalah oksidasi ya. Tapi kalau sudah ngomong oksidasi, kita nggak bisa pakai standarnya Indonesia. Karena kan standarnya Indonesia itu ganti oli tiap 5.000 km toh, kalau untuk mobil itu. Untuk mobil itu ya 5.000 km. Kalau untuk motor kan 2.000 ya. 2.000 km. Walau di buku manual nulisnya 6.000, tapi dalam kenyataan olinya cuma layak untuk 1.000 ya. 2.000 itu mungkin lebih aman lah ya. Soalnya kalau 6.000 dijamin mesinnya wis ajur. Sebenarnya nggak apa-apa loh ya. Saya ngikutin garansi kok, ngikutin buku manual kok. Saya ganti olinya tiap 6.000 km. Mengapa kok motor saya rusak? Kau nak sing wani ngono. Soalnya apa? Nggak bakal dikublis nggak dapat garansi. Masih buku manual menganjurkan kayak gitu. Penulis nggak yakin dapat garansi. Walau yang jadi referensi buku manual nggak akan dikubris ya. Ya karena anjurannya anjuran ngawur, nggak memperhitungkan kondisi olinya, nggak memperhitungkan keadaan iklim Indonesianya. Yang jelas oksidasi itu jadi masalah. Kalau solusi mereka adalah menambahkan zat antioksidasi di oli. Tapi itu kan kondisi mereka, kondisi luar sana. Kalau di Indonesia, menurut penulis yang jadi sumber utama itu adalah karena olinya itu loh keenceran, kekentalannya itu salah, sehingga oli jadi cepat rusak. Karena oli terlalu encer, olinya ya cepat rusak. Kalau cepat rusak ya teroksidasi. Percuma ada zat antioksidasi kalau misalnya ya olinya rusak.
jadi apa ya? Ya kayaknya yang kedua ini yang soal oksidasi ini kita nggak bisa lah apa jenenge pakai aditif ya. Yang lebih tepat itu adalah milih kekentalan yang sesuai, milih oli yang viscosity indexnya nggak tinggi-tinggi banget, karena encer itu nggak cuma dari awalnya tok, tapi dari ketika dipakai. Kalau oli awalnya encer ya pastinya makin encer ketika dipakai. Nah, encer yang ketika dipakai ini yang penting juga diperhatikan, nggak hanya dari ketika awal dipakai aja. Nggak nyangka ya, aku riding terus ya dari tadi. Iya, 38,1. Olinya sudah 120. Tenaga habis ganti bensin nggak keluar, ya maklum kotor ya, butuh pakai margarin dulu. Soal varnish seperti itulah ya, ada dua ya yang katanya jadi sumber utama. Yang pertama adalah olinya itu daya pelarutnya kurang, yang kedua adalah olinya teroksidasi lebih cepat. Ya kalau teroksidasi lebih cepat ya penyebabnya macam-macam juga teroksidasi kan, nggak cuma karena pemakaian lama tok, tapi karena kekentalan salah juga bisa kan. Terus kalau yang sekarang mengalami varnish gimana? Kalau motor atau mobilnya mengalami varnish ya jangan nyombong. Kalau di sekitar mesinnya kuning ya, walau nggak coklat, cek kuning tok, itu ya harus waspada. Ini artinya olinya kurang bagus. Apalagi kuningnya kuning mulai coklat-coklat gitu, ya harus curiga. Walau merek oli ini merek terkenal ya. Jadi ada contoh oli ini Motul tapi dalaman mesinnya kuning ya. Itu ya harus curiga. Ya sama lah ya kayak apa, kalau kasus Motul lainnya itu Pertamax 7 itu kan Nmax kena toh, kena vampir oli toh, padahal dia olinya konsisten tiap 2000 km ganti Motul terus, Motul oli mahal ya. Entah ya, kayaknya sampai sekarang masih ngandalkan Motul ya. 150 100 berapa itu, kalau nggak salah 130 ya. Terus itu yang 130 yang Motul skuter power LE kalau nggak salah. Terus 100 berapa, 160 apa 170 lupa wis. Tapi itu review yang beberapa tahun lalu ya. Harga oli mahal-mahal. Kalau katanya mahal-mahal tapi ya rusak ya, percuma. Ya iya, tapi kan kenyataannya kayak gitu. Ya bisa aja lah ya, semua oli Motul yang di Indonesia itu palsu. Menurut nggak tahu apa Motul itu ada toko online resminya ya. Kalau Valvoline sih ada. Penulis beli di valvoline.id. Murah ya kalau Valvoline cam itu. Berapa? Hampir 50.000. Pas dapat ongkos kirim gratis lagi.
nggak tahu ya modul ada apa enggak. Kalau nggak gitu ya dapat palsu. Jangan dipikir kalau harganya mahal nggak palsu ya, tetap mahal palsu. Kalau di toko online wajar sih an, apalagi belinya ke dropshipper, harganya nggak masuk akal, harga jadi 2 kalinya normal ya. Wis ya, itulah keadaan pasar pasar online di Indonesia, banyak penipuan ya. Ya itulah mengapa penulis benci kalau orang menutupi cacatnya jualan dengan alasan saya soalnya jualan juga. Penipu kok dilindungi. Balik lagi lah ya, kalau olinya sampai bikin dalam mesin kuning, gantilah. Masih harganya mahal atau apa, karena penulis coba lah ya, penulis nyoba Amsoil Signature yang mestinya asli karena sifatnya khas gitu loh. Begitu dipakai ngebut halus, oli bekas nggak mungkin kayak gitu, oli palsu nggak mungkin kayak gitu. Oli palsu itu kalau makin dipakai kencang ya hancur suara nih. Nah, ini beda kok, dipakai makin kencang makin halus kan spesial itu. CR stability-nya juga lumayan, jadi digeber juga tahan kekentalannya. Itu sudah ciri olinya kemungkinan besar asli. Apalagi penulis belinya di dealer di toko offline ya, toko offline yang ya toko yang punya toko offline juga. Nah itu olinya nggak bisa melarutkan dengan baik, parah kan itu. Baru ketika pakai minyak goreng, hitam-hitamnya jadi akeh, jadi coklat-coklat gitu. Jadi intinya masih mahal, nggak jamin bagus oli itu. Murah ya, kalau olinya murahnya Mesran dan apa sekelasnya ya bagus juga. Karena masalah kita sepertinya itu dari sisi pelarutan, justru kayaknya cari oli-oli yang apa murah-murah, yang semi sintetik itu malah yang lebih bagus. Percuma oli full sintetik kalau apa daya larutnya kurang. Justru lebih bagus kalau pakai oli ya mineral kalau ada. Kalau misalnya pingin yang paling top ya belilah oli yang oli all ester itu dari merek Redline atau Skyfer, atau ya kalau barangkali nemu merek lain silakan lah, rekomendasikan ke penulis. Nggak perlu meremehkan oli mineral ya, karena justru oli mineral itu yang banyak membantu. Mineral kalau grup 3 juga percuma, kita juga harus cari yang grup paling tinggi 2 lah ya. Ya wes begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.